nama Tuhan, pagi hari ini khotbah saya berikan judul Perlombaan Iman. Semua katakan sama-sama 3. Saya percaya bahwa semua kita sering kali kita dengar ini, bahkan paling sering kalau biasanya di khotbah pemakaman tuh biasanya kalimat ini biasanya disebutkan. Nah, kalau orang meninggal biasanya dibilang dia telah mengakhiri pertandingan imannya, perlombaan imannya. Tapi hari ini saya merasa bahwa sepanjang beberapa minggu ini Tuhan mengarahkan saya untuk menyampaikan hal ini sebagai penguatan bagi semua jemaat Tuhan. Kita baru di bulan pertama di tahun 2024 saudara. Dan saya merasa bahwa Tuhan membimbing saya untuk menyampaikan firman Tuhan ini bagi semua jemaat Tuhan. Mungkin semua kita yang hadir pagi hari ini mungkin datang dengan masalah. Ada mungkin masalahnya beda-beda ringan, ada yang berat. Tapi hari ini saya percaya bahwa ketika kita semua dengar firman Tuhan, saya berdoa supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi semua kita yang hadir pagi hari ini. Punya nama Tuhan, kita boleh dulu senyum buat orang kiri kanan. Oke, lihat dia kiri kanan, kalau itu yang sebaya dengan kita bisa tepuk pundaknya. Kalau itu orang tua jangan tepuk pundaknya, salam saja. Bilang buat dia, senang ketemu mama, papa, bro, sis pagi hari ini, haleluya. Senyum yang paling manis buat dia, tengok kiri kanan lalu bilang buat dia, senang ketemu mama, bapak, bro, sis pagi hari ini, haleluya. Jangan dulu tegang. Oke, apalagi menjelang pilpres orang tegang banyak ya, haleluya. Tapi di gereja jangan tegang, puji Tuhan, firman Tuhan kita dengar, buka hati dan semua kita pasti diberkati, amin. Saudara, kehidupan semua anak Tuhan itu ibarat sebuah perlombaan. Sekali lagi ya. Kehidupan semua anak Tuhan itu ibarat sebuah perlombaan. Dan kalau perlombaannya itu diibaratkan perlombaan lari maraton. Oke, semua tahu ya. Itu artinya bahwa tidak ada satupun anak Tuhan yang hidup, yang diam, duduk, tenang. Semua anak Tuhan, dia punya perlombaan. Dia punya perlombaan iman, dia punya pertandingan iman. Kali ini tidak ada satu orang pun anak Tuhan yang selama dia hidup, dia tinggal duduk tenang, diam. Semua orang punya perlombaan iman, semua orang punya pertandingan iman. Dan dari ayat di atas yang tadi kita baca, saudara, ada satu perintah yang sangat jelas. Apa itu? Semua anak Tuhan, semua orang percaya itu harus ikut perlombaan iman. Tadi dikatakan, perlombaan dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Semua anak Tuhan wajib. Bilang ke orang kiri kanan, perlombaan iman ini wajib. Dan kalau diibaratkan, ini perlombaannya perlombaan maraton. Dan saudara semua kita tahu ya, kalau dalam lari maraton, itu yang dibutuhkan bukan kecepatan. Setuju ya? Dalam lari maraton yang dibutuhkan bukan kecepatan, tetapi daya tahan, endurance. Daya tahan. Lari maraton itu bukan 1-2 kilo saudara, itu puluhan kilo. Orang tahu. Sekali lagi, dan dibutuhkan itu bukan kecepatan, sama halnya saudara dengan perlombaan iman. Oke, yang dibutuhkan bukan kecepatan saudara, tapi bagaimana kita bertahan, bagaimana daya tahan kita itu berfungsi di dalamnya. Nah saudara dengar baik-baik, kehidupan iman anak-anak Tuhan itu sangat membutuhkan pengorbanan, semangat dan ketetapan hati yang kuat untuk melakukan perjalanan iman seumur hidupnya. Dan faktanya adalah setiap perlombaan iman kita masing-masing tidak bisa kita pilih. Maksudnya begini saudara. Oke, saya tidak bisa memilih perlombaan iman seperti apa yang mau saya jalani. Tidak bisa saudara. Oh saya mau yang hidup saya cuman yang kayak gini, gak ada yang susah. Mau makan enak bisa, mau tidur enak bisa. Saudara, kita tidak bisa memilih apa jenis perlombaan iman kita masing-masing. Tidak bisa saudara. Oke. Kenapa? Karena perlombaan itu sendiri sudah ditetapkan oleh Tuhan jauh sebelum kita dilahirkan. Yang setuju katakan amin. Itu ya. Jadi kita tidak bisa memilih jenis perlombaan iman seperti apa yang kita mau. Tidak bisa saudara. Karena jauh sebelum kita lahir, Allah itu sudah menentukan jenis perlombaan iman seperti apa yang saudara dan saya kita akan jalani. Setuju ya? Dan semuanya dalam kedaulatannya Tuhan. Jauh dalam kekekalan sebelum kita ada, Tuhan sudah menetapkan itu. Dan kata pemazmur saudara ya, sebelum kita lahir, jauh sebelum kita ada,
Itu hari-hari kita, itu sudah Tuhan tetapkan, sudah Tuhan tulis. Jadi karena bukan kita yang memilihnya, seringkali kita merasakan hidup iman kita itu bukan milik kita. Sehingga kita membandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Seringkali kita merasakan hidup iman kita yang bukan milik kita ini, karena memang Tuhan yang tentukan. Kadang-kadang itu buat kita jadi membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Kenapa dia seperti begini? Kenapa hidupnya lebih aman? Kenapa dia terlahir dari keluarga yang mapan? Kenapa saya terlahir dari keluarga yang kurang? Kenapa dia lahir dari orang tua yang lengkap? Kenapa saya lahir dari cuma papa yang ada, mama nggak ada, mama ada, papa nggak ada, gitu. Kadang-kadang kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan saya mengatakan bagi saudara, perbandingan seperti ini sangat berbahaya bagi perlombaan iman kita. Ingat tadi saya bilang sejak awal saudara, kita nggak bisa tentukan, saya ini mau lahir dari orang tua yang kaya. Tidak bisa saudara. Kalau sampai kita membandingkan hidup kita dengan orang lain, ini bahaya. Kenapa saya katakan bahaya? Karena iblis itu dia sangat tenang untuk mengacaukan perlombaan iman kita. Dengan apa? Dia mulai bisik-bisik, oh, lihat, hidup kamu nggak seberuntung dia. Kamu lihat, kamu gak secantik dia. Kamu lihat, kamu gak setampan dia. Kamu lihat, kamu gak sekaya dia. Kadang-kadang ini yang muncul dalam pikiran kita. Yang setuju katakan amin. Dan iblis sangat tenang. Dia akan mencoba untuk buat kita itu membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi saudara dengar baik-baik. Ini yang harus menjadi mindset kita pagi hari ini. Ini yang harus menjadi pola pikir kita pagi hari ini. Apa itu? Saya memang tidak bisa memilih perlombaan yang saya sukai. Betul ya? Dan saya juga tidak bisa mengikuti perlombaan orang lain. Karena kita sendiri masing-masing punya perlombaan tersendiri. Oke. Tapi saya pasti bisa menyelesaikan perlombaan iman saya sampai garis akhir. Amin. Itu yang Tuhan mau ada dalam pikiran kita. Mindset kita. Sekali lagi ya. Saya tidak bisa memilih perlombaan yang saya sukai. Dan saya juga tidak bisa mengikuti perlombaan orang lain. Tapi saya pasti bisa menyelesaikan perlombaan iman sampai garis akhir. Amin ya. Sudah dengar baik-baik. Dalam sebuah pertandingan hanya ada satu sang juara. Betul ya? Dalam sebuah pertandingan hanya ada satu sang juara. Tapi dalam perlombaan iman Kristen, semua orang yang berlari dengan tekun sampai masuk garis finish, dia itu juara. Katakan amin. Saya ulangi sekali lagi, sudah dengar baik-baik. Dalam sebuah pertandingan, oke, lari kah, tinju kah, apa aja gitu. Hanya ada satu sang juara. Tapi dalam perlombaan iman Kristen, semua orang yang berlari dengan tekun sampai masuk garis akhir, dia itu juara. Amin. Dan saya berdoa semua kita berlari dengan tekun sampai kita masuk garis akhir. Amin. Bilang orang kiri kanan, bro, sis, mama, papa, oma, opa, katong ini juara. Katong ini sang juara. Amin. Saya berdoa semoga semua kita masuk garis akhir dengan tekun. Haleluya. Amin ya. Gitu kan. Kenapa saudara? Karena tidak gampang. Tidak gampang saudara. Kalau kita lihat kiri kanan kita, keluarga kita, kerabat kita, orang-orang di sekitar kita. Kalau kita mau jujur saudara, to be honest saudara ya. Ada banyak orang yang pada akhirnya dia nggak sampai garis akhir. Kita mungkin lihat itu biasa. Biasa. Saudara, itu tidak biasa saudara. Sejak awal Tuhan sudah menetapkan kita harus berlomba, tapi tujuannya harus masuk garis finish. Apapun yang terjadi, no matter what, saudara harus masuk garis finish. Anda dan saya, kita harus masuk garis finish. Karena kita tidak sementara bertanding dengan orang lain, kita sementara bertanding dengan diri kita sendiri, saudara. Untuk apa? Untuk terus hidup dalam iman sampai saatnya Tuhan panggil kita semua pulang. Dan saya berdoa ketika Tuhan panggil semua kita pulang, Tuhan bilang, well done my son. Bagus. Oke, kamu sudah menyelesaikan semuanya dengan baik. Marilah, masuklah, turutlah dalam perjamuan dengan Tuanku. Wih, mantap. Amin. Senang gak? Senang gak saudara? Senang ya kan?
Jangan sampai tidak masuk garis finish lalu mau datang. Wah, mirisnya Tuhan bilang, maaf, aku tidak pernah mengenal kamu. Wah, itu miris, saudara. Oke. Saudara, dengar baik-baik. Jadi pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita menjalani perlombaan iman kita dengan baik. Bagaimana kita menjalani perlombaan iman kita dengan baik. Dan dari ayat di atas kita akan lihat ada tiga hal yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, ingat bahwa kita punya banyak saksi. Jadi waktu kita sementara ada dalam perlombaan iman kita ingat baik-baik bahwa ada banyak saksi di sekeliling kita. Kita baca ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, katakan saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara, perhatikan situ kata saksi. Nah, saksi ini bukan penonton, saksi ini bukan cheerleader, bukan, saudara. Mereka bukan sementara menonton pertandingan kita. Mereka bukan sementara ada di sebuah stadion olahraga, tapi mereka sedang bersaksi tentang kebenaran kehidupan kita dalam pertandingan iman yang sementara kita jalani. Dan para saksi ini sedang bersaksi tentang kehidupan iman mereka yang sudah mereka menangkan untuk menjadi pendorong motivasi ekstra bagi kita, saudara. Sekali lagi, dalam menjalani kita punya perlombaan iman, pertandingan iman, ada banyak saksi-saksi iman yang berdiri bagi kita. Mereka menyaksikan bagaimana mereka menang dalam mereka punya perlombaan iman, dan mereka sementara bersaksi bagi kita untuk menguatkan kita, untuk menyemangati kita supaya di sisa kita punya perlombaan iman ini, saudara, kita sampai ke garis finish. Kalau itu Yosua, mungkin Yosua bilang, lihat, dengan iman tembok Yeriko bisa runtuh. Kami bisa masuk menginvasi kota Yeriko, kami menang di sana. Kami masuk garis finish. Jadi kalau saya bisa, kamu pun pasti bisa. Amin. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dia lagi berdiri dan dia lagi bersaksi bagi kita. 12 tahun dia menderita. Dan pada akhirnya dia terima keselamatan, dia terima kesembuhan. Dia menang dalam dia punya pertandingan iman. Dia enggak mundur, saudara. 12 tahun menderita, 12 tahun sakit pendarahan. Mungkin orang akan berpikir cukup selesai di tingkat yang paling ekstrim, akhir hidup. Enggak. Ini perempuan, dia tidak keluar dari dia punya perlombaan iman. Dia tekun, dia bersabar. Dan pada akhirnya saudara lihat, dia menang atas dia punya perlombaan iman. Saudara, bukan cuma kedua orang tadi. Abraham, Musa, Ishak, Yakub, Daud. Saudara, ada banyak orang dan para rasul. Mereka semua bersaksi kepada kita tentang mereka punya pertandingan iman. Dan bahwa kalau mereka sudah sampai di garis finish, mereka bisa, maka kita pun bisa. Katakan amin. Ya. Semua para saksi itu mengatakan kepada kita bahwa dengan iman yang ada pada mereka, mereka bisa menyelesaikan pertandingan iman mereka dengan baik. Dan pada waktu iman kita menjadi lelah dan lemah, mari kita ingat kesaksian orang-orang ini. Saya ingat ini kalimat yang paling sering dulu almarhum Bapak Gembala gaungkan. Kadang-kadang di Komsel, kadang-kadang di Badaraya. Beliau bilang gini, if Joshua can, you also can. If Moses can, you also can. If David can, you also can. Amen. Ya. If Daniel can, you also can. Oke. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Amin. Kita boleh bilang buat diri kita sendiri, oke, kalau Daud bisa, saya juga bisa. 3. Kalau Musa bisa, saya juga bisa. Kalau Abraham bisa, saya juga bisa. Amin. Anda tahu kalau ada itu orang di kiri kanan Anda yang sementara punya masalah, bilang buat dia, kalau dong bisa, katong juga bisa. Bilang buat dia, kalau dong bisa, katong juga bisa. Amin. Fight sampai selesai. Amin. Oke. Kalau mereka bisa, kita juga bisa. Jadi kalau hari ini ada yang berpikir mau mundur, mau keluar, please stop. Kalau mereka bisa,
kita juga bisa. If Abraham can, I also can. If David can, I also can. If Moses can, I also can. If Daniel can, I also can. Kalau mereka bisa, kita juga bisa, saudara. Mereka bukan cheerleader bagi kita. Waktu lemah, ayo. Bukan, saudara. Mereka lagi bersaksi. Come on, Ewin. Kalau saya bisa, kamu juga bisa. Oh, itu loh, saudara. Mungkin lagi merangkak sekarang, lagi jatuh. Kamu bisa. Kamu bisa. Nah, untuk apa Ibrani pasal 11 mencatat banyak pahlawan-pahlawan iman. Mereka jadi saksi buat kita. Mereka bukan orang yang lahir langsung kaya, saudara. Tidak, saudara. Kalau saudara baca Abraham, dia menanti 25 tahun lama, saudara. Baru dia menang buat dia punya pergumulan. Yusuf 13 tahun, saudara. Dia menanti sampai dia menang atas dia punya perlombaan. Daud, saudara. Lihat. Ini orang-orang yang bukan langsung terlahir jadi orang besar, sukses, kaya. Tidak, saudara. Mereka bertahan. Mereka tekun, persisten. Sampai pada akhirnya mereka capai garis akhir. Amin. Sekali lagi tengok, lihat orang kiri kanan bilang buat dia, kalau orang itu bisa, katong juga bisa. Dengan iman dong. Benar, saudara. Iya. Oke. Saya tahu saudara sementara merasa sesuatu di dalam hati saudara. Saya tahu itu, saudara. Oke. Ada beberapa di antara saudara yang hadir pagi hari ini merasakan demikian. Oke. Kalau mereka bisa, Anda juga bisa. Kalau mereka bisa, Anda juga bisa. Kalau mereka mampu, Anda juga mampu. Fight till over. Bertarung sampai selesai. Amin. Poin yang kedua. Bagaimana kita menjalani perlombaan iman kita? Kata firman Tuhan, tanggalkan semua beban dan dosa. Tanggalkan semua beban. Kita baca ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara dengar baik-baik. Beban berbeda dengan dosa. Ada beban, ada dosa. Nah, beban adalah sesuatu yang membuat kita jadi berat dan lambat waktu kita berlari dalam perlombaan. Betul ya? Lagi, beban adalah sesuatu yang membuat kita menjadi berat dan lambat waktu kita berlari dalam perlombaan. Ada banyak hal-hal, kalau kita aplikasikan, ada banyak hal-hal yang mendistraksi kita dari perlombaan kita. Kita lagi on the track, tapi ada sesuatu, ada something yang mendistraksi kita, perhatian kita dari track yang harus kita lewati. Karena beban bukan dosa, tapi kalau kita tidak berhati-hati, beban bisa membawa kita kepada dosa. Saudara pernah nggak lihat orang lari 100 meter pakai jas kayak saya? Pernah nggak lihat? Usain Bolt, sudah tahu ya, ini the fastest man in the world. Ini orang yang paling cepat. Dia berapa kali juara Olimpiade. Oke. Dan lihat kalau mereka itu berlari hanya pakai baju yang agak press, yang tipis, yang ringan. Apa fungsinya? Supaya tidak menghambat mereka waktu mereka berlari. Sama, saudara. Oke. Saudara nggak akan pernah lihat orang berlari pakai jas lengkap kayak saya. Kalau ada, itu cuma di film John Wick. Pakai dasi, film detektif, pakai dasi keren, lari itu. Ada orang lari itu pakai baju yang tipis, yang ringan, supaya apa? Tidak ada beban. Dia lari, dia fokus ke depan. Nggak ada yang mendistraksi dia kiri kanan, saudara. Saudara, sama sekali tidak ada yang melarang kita. Anda punya hidup, ada yang jalani, betul. Tapi ingat baik-baik, ada hal-hal, ada beban yang tidak semestinya Anda pikul. Tapi faktanya Anda mau bawa. Faktanya Anda mau pikul. Faktanya Anda mau jalani. Oke. Ibarat kalau orang itu dia lomba lari 100 meter. Dia pakai dasi dan jas. Ya mungkin terserah dia lah. Tapi saya bilang itu kebodohan. Ada beban yang tidak semestinya Anda pikul. Ada beban yang tidak semestinya, tidak seharusnya Anda pikul. Tapi Anda ngotot mau pikul. Itu kebodohan, saudara. Beban itu adalah segala sesuatu yang membebani dan merintangi keintiman kita
dengan Yesus, dengan Tuhan kita. Oke. Ada hal-hal yang menjadi penghalang bagi kita. Beban yang kita bawa dalam hidup kita. Tidak semestinya kita pikul, cukup dilepaskan. Tapi kita masih mau pegang. Seringkali kita hanya berusaha untuk hidup tidak berdosa. Oke. Soalnya itu benar, saudara. Oke. Tapi itu saja tidak cukup. Kita harus melepaskan belenggu dan beban yang tidak perlu, supaya kita bisa berlomba dengan nyaman dan mencapai garis akhir dengan baik. Saya bilang tadi, saudara, ada hal-hal yang tidak perlu Anda bawa. Saudara, Tuhan tuh punya janji yang sangat besar buat Abraham. Tuhan bilang, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham bikin, yes. Tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan bilang. Dia bawa siapa? Dia bawa Lot. Dan tanpa Abraham sadar, Lot jadi beban bagi Abraham untuk melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Dan Alkitab bersaksi sampai Lot berpisah dari Abraham, berjanji Tuhan digenapi bagi Abraham. Ada hal-hal yang harusnya kita lepaskan. Tapi kita begitu terikat dengan batin kita, terikat dengan perasaan kita. Kalau begini nanti jadi apa? Kalau begini nanti dia rasa apa? Kalau begini nanti ketemu makan bagaimana? Kalau begini, saudara, banyak hal seperti itu. Itu yang menghalangi janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu menghalangi kita untuk mencapai garis akhir. Lot mendistraksi Abraham dari janji Tuhan bagi Abraham. Sampai pada akhirnya mereka berpisah. Anda lihat janji Tuhan digenapi dalam kehidupan Abraham. Ada hal-hal yang tidak semestinya Anda bawa dalam perlombaan iman Anda. Betul, saya bilang lah sini saudara pulang, saudara cerai, saudara punya suami istri. Bukan itu maksudnya. Kalau sudah nikah ya selesaikanlah. Dalam, iya kan? Ini istri jadi beban, ceraikan saja. Wah, salah saudara. Ini anak jadi beban, buang di panti asuhan. Salah saudara, bukan begitu masalahnya. Aplikasinya bukan seperti itu. Ini sesuatu yang mengikat hati kita, jadi beban bagi kita. Beban pikiran, beban batin. Ada hal-hal yang gak perlu. Apa yang bisa jadi beban yang memberatkan kita dalam kita punya perjalanan? Masing-masing orang bebannya bisa beda-beda. Masing-masing orang bebannya tuh bisa variatif. Oke. Ada yang mungkin hobi bagi dia, menghalangi dia, membebani dia dalam perlombaan imannya. Kadang-kadang juga sinetron. Sekarang mungkin orang jarang nonton TV ya. Semua di gadget. Wah, tapi awal-awal tahun 2000-an, wah itu kalau telenovela, saya lupa itu film apa ya. Film Meksiko itu, minta ampun. Itu orang mau ibadah, pending dulu sebentar. Nonton dulu telenovela selesai, baru ibadah. Tuh. Banyak hal, bisa hobi, sosmed, banyak hal saudara. Ada banyak kebiasaan yang lain. Ini yang menghalangi orang jadi beban bagi dia untuk fokus dalam perlombaan iman yang Tuhan lagi kasih bagi dia, yang lagi dia jalani sekarang. Oke. Kita masuk lebih dalam. Ada beban juga dalam bentuk persahabatan. Oke. Tadi saya kasih contoh soal Abraham dengan Lot. Mereka baik. Tapi tidak semestinya, saudara, orang-orang ini ada dengan Anda. Tidak semestinya, saudara. Oke. Ada hubungan-hubungan yang saya bilang buat anak muda, hubungan-hubungan yang toksik. Gaya hidup pacaran yang tidak membangun. Tapi karena Anda sudah bertahun-tahun mungkin pacaran dengan dia, ya anak muda, bangun hubungan dengan dia bertahun-tahun. Lalu untuk lepaskan itu susah. Padahal hubungan Anda itu hubungan yang toksik. Wah, muka Anda itu jadi sansak buat pacar Anda ya. Tapi Anda bersikukuh, oke, untuk bertahan gitu. Habis sekarang kan banyak lagu-lagu melo-melo kan. Wah, nanti kalau pas putus baru bilang, dolo beta jadi sombar ber dia. Akan buat akhir apa? Ale cuma pilihan, bukan tujuan.
Ini saya bilang saudara, ini sudah selesai bodoh saudara bahwa Anda itu cuman pilihan bukan tujuan. Bodoh sekali. Itu kebodohan. Saudara, kalau Anda kenal orang ini, bilang bisa tahu dia siapa. Ini beban yang harus Anda tinggalkan, saudara. Fokus. Anak-anak muda, halo, yang kuliah dengan baik. Itu perlombaan yang wajib yang sekarang Anda harus lakoni. Itu peran yang harus Anda lakoni. Orang tua kirim Anda jauh-jauh dari MBD, dari KKT, dari MT, dari SBB, dari SBT, dari MT. Ke Ambon buat kuliah, betul ya? Yang kuliah katakan amin. Bukan untuk cari jodoh. Ini hal-hal yang mendistraksi Anda dari perlombaan iman yang sementara Tuhan kasih bagi Anda. Oke. Ini hal-hal yang membelenggu kita. Nah sekarang lihat bagaimana dengan dosa. Perhatikan ini baik-baik. Dari ini bukan menyangkut dosa turunan, tapi ini menyangkut satu kelemahan dalam diri kita yang sangat mudah untuk berkembang menjadi dosa. Oke. Ini adalah sebuah kecenderungan dalam diri kita pada sesuatu hal yang dengan mudah membuat kita melakukan dosa, dan ini harus kita waspadai dengan serius. Kalau Anda tahu Anda lemah ketika Anda melihat perempuan yang laki-laki, hindari kontak langsung maupun tidak langsung. Saya tambahkan ya, hindari kontak langsung maupun tidak langsung. Contoh yang langsung, pegangan tangan, ya kan? Di atas motor peluk-pelukan misalnya. Maksud di Eropa, bukan di timur, kita lebih beradab. Yang setuju katakan amin. Itu kontak langsung. Oke. Kalau kontak tidak langsung, itu tidak langsung. Lihat, itu tidak langsung, saudara. Ini kecenderungan kita, tapi kalau kita nggak waspada, bikin kita jatuh. Kadang orang akses sosmed kapan aja, di mana saja, saudara, bisa. Yang penting ada jaringan internet atau minimal wifi lah, gitu. Ada. Secara tidak langsung. Dari teknologi banyak sekali berkembang. Anda nggak hati-hati, nggak waspada, Anda jatuh, saudara. Saudara, ini sekarang teknologi AI, artificial intelligence, ini perempuan cantik, saudara, didesain oleh teknologi AI ini, saudara. Lalu dijadikan pacar online. Orang berfantasi hanya dengan lihat pacar online. Ini tidak bersentuhan langsung. Tapi kalau kecenderungan Anda menghabiskan banyak waktu dengan sosmed, ini yang saya bilang, saudara, Anda gampang jatuh. Apalagi Anda laki-laki yang tidak kuat, gampang jatuh. Okay. Dalam dosa seks, kelemahan kita bawa kita jatuh. Makan, ini makan lagi, makanan. Yang hobi makan, saya salah satu hobinya makan, saudara. Tapi saya makan secukupnya. Anda makan sebanyak-banyaknya, tidak, saudara. Makan, kadang-kadang ini jadi ini kelemahan kita, tapi jadi dosa buat kita. Oke, Anda makan, terus sakit. Nah, kita bilang ada orang-orang yang jadi sakit karena kelakuan mereka yang berdosa. Makan rem-rem, ya kan? Rem-rem. Ini kelemahan kita. Lihat makan enak di meja makan, apa yang di muka? Labrak, putus panggal. Ini juga salah, gitu, saudara. Waktu tes darah kolesterol naik, gitu kan. Asam urat, itu, saudara, salah. Oke. Kadang-kadang ada orang-orang yang bawaannya memang mungkin keras waktu dia bertumbuh. Jadi temperamennya tuh emosional. Nah kalau ada sesuatu yang terjadi di sekeliling dia, itu bisa langsung boom, meledak, saudara, dia. Akhirnya kata-kata yang tidak baik keluar. Oke. Dosa enggak? Dosa. Itu kelemahan. Tapi kalau tidak hati-hati, kalau tidak waspada, dia bisa berkembang jadi dosa. Emosi dia, bikin apa aja. Apa yang di depan mata, melayang, lempar. Oke.
kata-kata keluar, ya, gitu kan. Pesta, minum alkohol dan lain-lain. Kami sering ingatkan saudara di tempat ini. Oke. Atau kalau minum bir 1 kaleng, memang orang semakin mabuk lah. Ya. Tapi ini hal-hal kecil. Tapi kalau Anda biasakan, ini membuka celah bagi Anda lakukan dosa. Ya kan? 1 kaleng, 2 kaleng, 3 kaleng, nanti terus jadi kebiasaan. Lama-lama Anda jadi peminum. Dosa enggak? Dosa. Oke. Ini yang saya bilang saudara. Oke. Dosa itu selalu dimulai dengan hal-hal yang kecil, tapi dalam waktu yang cepat akan berubah menjadi dosa yang menghancurkan kehidupan iman kita. Ini hal-hal yang kecil tapi bisa jadi kerikil yang menjatuhkan Anda waktu Anda sementara berlari. Kalau Anda lihat batu yang besar, Anda pasti menghindar. Tapi kadang-kadang kalau Anda sementara berlari, bawa motor dengan kencang, kerikil aja, kecil aja, bisa buat Anda jatuh keluar dari arena. Pride, kesombongan, kebanggaan, ini bisa bikin orang berdosa, dia keluar dari perlombaan iman yang Tuhan wajibkan bagi dia. Ini hal-hal kecil saudara yang saya bilang, kalau kita nggak waspada, bisa menggiring kita jatuh ke dalam dosa. Sekarang yang ketiga, yang terakhir, ini salah satu yang paling penting. Pandang Yesus. Semua katakan pandang Yesus. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengarkan baik-baik. Selalu melihat kepada Tuhan Yesus adalah bagian yang paling penting dalam perjalanan iman kita, yang akan membuat iman kita jadi kuat dan kita akan mampu untuk berlari terus sampai garis akhir. Ibu Gembala kemarin bilang fokus. Cuma katakan fokus. Fokus. Nah, untuk fokus ada hal-hal yang harus Anda eliminasi dalam hidup Anda. Ya, waktu saya bilang ya, kalau orang berlari, dia tinggalkan semua beban. Anda mau fokus, pandang Tuhan, Tuhan saja. Oke. Yesus adalah fokus utama kehidupan iman kita. Yesus juga sebagai pelatih perlombaan iman kita yang sangat baik. Jadi pada waktu kita bertanding, kadang-kadang kita jadi stres ya. Kadang-kadang kita kehilangan kepercayaan diri, nervous. Hingga kadang-kadang buat kita melakukan hal-hal yang bodoh, yang merugikan diri kita sendiri. Kadang-kadang seperti itu. Ketika orang ada dalam pertandingan iman, hal yang sama juga bisa terjadi. Ada banyak hal yang bisa buat dia jadi stres, tidak percaya diri, minder, menyesal dia punya diri, putus asa. Ada banyak hal yang bisa terjadi ketika seseorang menjalani dia punya perlombaan iman. Merasa sendiri, tidak ada yang peduli, nggak ada yang perhatiin, orang tua tidak, di gereja juga nggak ada yang perhatiin. Ini contoh ya saudara. Lalu mulai duduk sendiri, lalu mulai bilang beta ini nasi paling malang. Waktu Anda bilang seperti itu, iblis dengarlah perkataan Anda. Iblis tangkaplah perkataan Anda. Dia semakin tekan Anda, hidup Anda jadi semakin malang. Kita bilang tadi, Forkotong. Dalam kondisi waktu kita lemah, pandang itu Yesus. Kita bilang apa tadi? Dia tekun memikul salib, ganti sukacita. Yesus bertahan saudara sampai selesai dia punya pertandingan. Yesus kan Tuhan, tidak. Dia jalani dia punya perlombaan iman sebagai manusia. Tugas Bapaknya bagi dia. Dan lihat ya, sebagai manusia waktu dia berdoa, Tuhan kalau boleh jangan beta minum cawan ini, Tuhan akan lewat juga. Sebagai manusia Yesus pun bergumul, stres dengan dia punya perlombaan itu. Dan Tuhan kalau boleh, ya Bapak jika kalau mungkin cawan ini lalu daripada aku. Tapi Yesus bilang, not my will, but yours. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kadang-kadang kita berpikir kita mau quit dari kita punya pertandingan, kita mau keluar aja, saking stres.
tidak tahan, banyak tekanan, beban, berat, kita mau quit, mau keluar. Tapi hari ini penulis kitab Ibrani bilang, kalau Anda dalam kondisi lemah seperti itu, pandang Yesus. Apa yang Yesus buat? Dia tekun, dia bertahan, dia bersabar, dia nggak putus asa, dia kuatkan dia punya diri sampai selesai. Makanya waktu di atas kayu salib dia bilang apa? It is done. Sudah selesai. Anda mau? Saya mau, saudara. Nah, kalau hari ini Anda lagi bergumul, Anda pikir Anda sudah mau quit, mau keluar. Yesus bilang, look at me, look at the cross. Lihat saya, lihat salib itu. Di awal tadi kan, if Abraham can, I also can. Kalau mereka bisa, kita juga bisa, saudara. Amin. Dalam mengakhiri saya punya khotbah, saya ingin ceritakan sebuah kisah. Saya mungkin pernah ceritakan di sini, tapi saya ingin ceritakan sekali lagi. Ini memori saya waktu saya masih SD. Dulu saya SD itu SD Negeri 10 di Jalan Patimura. Saya punya Pak Guru Penjas itu namanya Pak Semi. Saya lupa marganya apa ya? Mungkin ada yang kenal. Nah waktu itu ya, karena saya hobinya sport. Sampai hari ini pun saya suka sport. Nah waktu itu saya dipilih mewakili sekolah saya ikut perlombaan lari 100 meter. Jadi ini antar sekolah dan hari itu saya masuk final. Jadi final hari itu kami 8 orang, kami final, kami cari juara 1. Waktu itu saya ingat saya kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Jadi kami sudah dulu tuh Patimura Park, lapangan mereka dulu belum seperti itu. Dulu tuh udah masih itu lari sudah abu satu muka sudah, ya kan. Orang kira make up padahal bukan, saudara. Jadi saya ingat itu final dan saya benar-benar gugup. Anak kelas 4 SD final lari 100 meter. Saya lihat kiri kanan, oh ini ya bokar-bokar semua. Wah, saya kecil kelas 4 SD. Oke. Dan saya lagi persiapan karena mau dipanggil. Datanglah saudara, saya punya Pak Guru ini, Pak Semi namanya. Beliau bilang gini, dulu nama kecil saya itu Bodi. Jadi kalau ada orang yang panggil Bodi, oh itu taman SD. Bodi, oh taman SMP. Ya saya tahu. Beliau datang buat saya dan beliau bilang ini, Bodi, saya gugup. Pak Guru, kita gugup, Pak Guru. Gugup sekali. Dia bilang, dia tahu saya gugup. Dan itu karena beliau guru yang baik, saya ingat beliau. Saya ingat kali. Ini memori yang buat saya luar biasa buat saya. Beliau tahu saya gugup. Tapi itu garis. Karena kan biasa kan dibagi garis-garis. Itu garis yang saya punya. Fokus di situ saja. Lihat itu garis. Jadi waktu saya sampai di situ pun tanpa mau bersedia siap gerak itu. Ya. Lihat coba itu garis. Lalu siang kamu ke sini, nanti Pak Guru tunggu saya di belakang sana tuh. Dia akan pun garis finish. Jadi waktu saya lari, waktu pang, lari saya sekuat yang saya bisa. Pak Guru tunggu saya di garis finish sana. Dan oke Pak Guru. Oke Pak Guru. Jadi saya seperti dapat motivasi ekstra. Aduh Pak Guru terima kasih. Jadi ingat saya lomba. Pas ketika peluit dibunyikan pak. Saya lari, saya lari, saudara. Karena saya ingat beliau begini, lari, jangan lihat kiri kanan. Selfie, lari sekencang yang saya bisa, lari sekuat yang saya bisa, lari secepat yang saya bisa. Sudah saya lari, wah saya nggak lihat lagi kiri kanan. Saya masih finish. Saya juara 3 saudara. Puji Tuhan anak kelas 4 SD. Walaupun juara 3 tapi saya bisa mengakhiri saya punya pertandingan. Saya masuk finish saudara. Saya ingat saya juara 3. Ya. Kan gak mungkin karang juara 1 ya. Ini kan fakta saudara. Saya juara 3. Tapi yang saya ingat benar-benar dari beliau punya perkataan. Lari fokus di alih punya lintasan. Jangan lihat kiri kanan. Lihat saja Pak Guru ada tunggu saya. Di belakang sana Pak Guru tunggu saya sampai masuk finish. Darah seperti itu Tuhan dengan kita. Dalam perlombaan iman kita. Tuhan mau kita fokus dengan lintasan yang kita punya. Waktu kita sementara berlomba, jangan lihat kiri kanan. Karena kalau lihat kiri kanan, setan masuk saudara. Iblis masuk. Dia lebih cepat dari situ.
dia lebih kuat dari Seto, lari saja as fast as you can. Secepat yang Anda bisa. Jangan peduli orang ke kanan, saudara. Kita punya speed masing-masing beda, betul ya? Kecepatannya beda-beda, saudara. Ya. Tapi yang Tuhan mau tetap dengan lintasanmu. Tadi kan saya bilang awal, kalau tadi lomba lari 100 meter, cuma juara 1 saja, kita juara 3. Tapi dalam perlombaan iman Kristen, siapapun yang masuk garis finish, dia the champion, dia juara. Amin. Bilang orang ke kanan, you are the champion, we are the champion. Itu dia, oke. Ya. Larilah sekencang yang Anda bisa. Tapi bagaimana kalau jatuh? Bangun lagi, lari lagi. Jatuh lagi, bangun lagi, lari lagi. Ya kan? Oke. If you cannot run, then walk. If you cannot walk, then crawl. But whatever you do, you have to keep moving forward. Kalau Anda nggak bisa lari, jalan. Jalan nggak merangkak. Bikin apa aja, yang penting Anda tuh maju. Lihat itu garis finish. Bertahan di sana. Sakit, bertahan aja. Mau mati, bertahan saja. Mau keluar, masuk lagi. Lihat fokus Anda punya lintasan, saudara. Amin. Masing-masing kita punya lintasan ada, saudara. Dari ini yang gembala sidang mau di awal tahun beliau sampaikan buat kita, fokus untuk apa yang lagi saudara Tuhan siapkan bagi kita, berkat-berkat spesial di tahun 2024. Amin. Ya. Fokus ke sana, lihat ke sana, jangan lihat kiri kanan, bandingkan diri Anda dengan orang lain. Jangan, saudara. Anda keliru. Dan memang itu yang harus semua kita anak Tuhan lakukan. Saya selesai. Saya tahu bahwa ada beberapa di antara kita yang hadir di hari ini, sementara bergumul dengan masalah persoalan hidupnya, yang mungkin lagi terseok-seok, yang mungkin lagi tertatih-tatih dalam dia punya perlombaan iman. Saya tahu ada beberapa di antara saudara yang hadir hari ini, mungkin yang di rumah yang ikut secara online karena dia sakit, atau mungkin di lantai 1 bawah. Saya bisa merasa bahwa ada beberapa di antara saudara yang lagi struggle di area ini. Antara memilih mundur ataukah terus berlari. Antara memilih menyerah ataukah terus bertahan. Di antara lempar handuk atau terus keep fight. Di antara mengangkat bendera putih, Anda menyerah atau terus berperang. Pilihan ada di Anda. Bapak Ibu Saudara, pilihannya ada pada kita. Tadi saya bilang, saudara, perlombaan kita masing-masing berbeda. Kita nggak bisa pilih perlombaan seperti apa yang mau kita jalani. Perlombaan seperti apa yang mau saya jalani, kita nggak bisa pilih. Tuhan di outer of our faith, Tuhan yang menentukan semuanya itu. Tuhan tidak pernah salah, saudara. Tuhan tidak pernah salah menaruh kita pada track line perlombaan kita. Tuhan tidak pernah salah. Dan kalau Tuhan taruh Anda di track line itu, Tuhan taruh Anda di lintasan itu, Tuhan tahu Anda bisa sampai selesai di sana. Tidak peduli apapun. Karena sebelum kita ada, jauh sebelum kita ada, Allah sudah menentukan hari-hari hidup kita. Dan tidak ada satupun rencana Allah yang akan gagal dalam hidup kita. Amin. Orang mau bikin apapun, dengan baik-baik, orang mau bikin apapun, orang mau terhalangan seperti apapun di depan Anda. Kalau Anda pandang Yesus, Anda lepaskan semua beban Anda pasti masuk garis finish. Yang percaya katakan amin.